Elon Musk resmi mundur sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS. Ya, Elon Musk resmi mengakhiri perannya sebagai pegawai pemerintah khusus di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pengunduran diri Elon Musk itu pun berlangsung tanpa seremoni, bahkan ia disebut tidak sempat bertemu langsung dengan Donald Trump. Perginya Elon Musk itu tentu memiliki alasan. Apakah Elon Musk sudah tidak sejalan lagi dengan Trump atau ada alasan lain? Simak selengkapnya dalam video berikut. Miliarder sekaligus kepala Tesla, Elon Musk telah mengundurkan diri dari perannya sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS. Dalam sebuah postingan di akun X miliknya pada Kamis 29 Mei 2025, Elon Musk mengatakan bahwa waktunya di pemerintahan telah berakhir. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Donald Trump atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengurangi pemborosan pengeluaran AS. Ya, sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS, Elon Musk memang ditugaskan untuk mengurangi pengeluaran federal. Kepergian Elon Musk dari pemerintahan Trump terjadi tepat sehari setelah ia melontarkan kritik keras terhadap rancangan undang-undang atau RUU Anggaran Pajak dan Belanja terbaru yang diusulkan oleh pemerintahan Trump. RUU tersebut disahkan oleh DPR AS yang dikuasai Partai Republik pada 22 Mei 2025. Kritik Elon Musk itu mengacu pada paket anggaran yang mencakup pemotongan pajak triliunan dolar AS dan peningkatan signifikan anggaran pertahanan yang diprediksi akan memperbesar defisit negara. Elon Musk menilai kebijakan itu bertentangan dengan misi Departemen Efisiensi Pemerintah AS yang ia pimpin, yakni memangkas anggaran federal dan merampingkan birokrasi. Elon Musk juga mengungkapkan kekecewaannya melihat tagihan belanja yang sangat besar. Menurutnya, RUU anggaran yang luas bisa meningkatkan defisit anggaran dan merusak pekerjaannya di Departemen Efisiensi Pemerintah AS. Trump kemudian dengan tegas membela RUU tersebut. We will be negotiating that bill, and I'm not happy about certain aspects of it, but I'm thrilled by other aspects of it. That's the way they go. It's very big. It's the big, beautiful bill, but the beautiful is because of all of the things we have. The biggest thing being, I would say, the level of tax cutting that we're going to be doing. We're going to make people really be able to. We'll have the lowest tax rate we've ever had in the history of our country. And tremendous amounts of benefit are going to the middle-income people of our country, low and middle-income people of our country. So we're going to see what happens because the Senate, as you know, is negotiating with us, and they have to then go back to the House, and, you know, it's got a way to go. Menurut Elon Musk, masa jabatannya di Gedung Putih juga dirusak oleh kontroversi, khususnya yang dipicu oleh upaya untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS, sebuah badan yang didedikasikan untuk mendistribusikan bantuan asing. Selain itu, Elon Musk juga berselisih dengan beberapa pejabat Trump selama masa jabatannya di Gedung Putih, termasuk dengan penasehat perdagangan utama Presiden Peter Navarro. Elon Musk menyebut Peter sebagai orang bodoh atas peningkatan tarif perdagangan yang dilakukan Trump di seluruh dunia. Elon Musk juga telah menyatakan secara terbuka bahwa ia akan lebih mendukung struktur tarif yang dapat diprediksi selain perdagangan bebas dan tarif yang lebih rendah. Pada April 2025, pendiri SpaceX itu pun menyampaikan harapannya untuk situasi tarif nol antara AS dan Eropa. Namun sebaliknya, Trump justru mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% pada barang impor dari Uni Eropa kecuali kedua belah pihak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan. Elon Musk sendiri mengemban jabatan di Departemen Efisiensi Pemerintah AS sekitar 4 bulan lebih sedikit. Sebelumnya, Elon Musk mengatakan ia akan segera mengalihkan fokusnya kembali ke usaha bisnisnya sendiri dan alokasi waktunya di Departemen Efisiensi Pemerintah AS akan turun secara signifikan mulai Mei 2025. Lantas, dengan kepergian Elon Musk, apa yang akan terjadi pada Departemen Efisiensi Pemerintah AS?
Trump sendiri mendirikan Departemen Efisiensi Pemerintah AS melalui perintah eksekutif saat ia dilantik pada 20 Januari 2025. Dengan kepergian Elon Musk, tidak jelas nasib apa yang menanti lembaga tersebut karena Trump belum menunjuk siapapun untuk menggantikan Elon Musk. Dalam departemen itu, Elon Musk diberi mandat untuk mengurangi pendanaan federal yang meliputi pengurangan jumlah pegawai pemerintah, pemutusan kontrak pemerintah, dan upaya penutupan seluruh lembaga. Di lain sisi, Elon Musk mengatakan misi Departemen Efisiensi Pemerintah AS akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun, mantan diplomat AS dan profesor hukum Colin Gravey mengatakan masa depan Departemen Efisiensi Pemerintah AS justru tidak menentu. Sejak awal, Elon Musk diberi tugas untuk melakukan efisiensi besar-besaran di tubuh pemerintahan federal dengan target penghematan hingga 2 triliun dolar AS atau sekitar 32.593 triliun rupiah. Departemen Efisiensi Pemerintah AS pun mengeklaim telah berhasil menghemat sekitar 175 miliar dolar AS atau sekitar 2.847 triliun rupiah. Namun, angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Di lain sisi, peran Elon Musk dalam pemerintahan Trump telah memicu sejumlah besar kontroversi. Elon Musk mengkritik anggaran dalam RUU perpajakan yang tengah dibahas di Kongres. Ia menyebut RUU tersebut justru meningkatkan defisit anggaran dan melemahkan misi efisiensi yang dijalankannya di Departemen Efisiensi Pemerintah AS. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube kompas.com.